Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-60. Sekarang kita punya bahasan tentang Cina. Kenapa orang Cina nggak mau disebut Cina? Ini adalah bahasan yang muncul dari sebuah pertanyaan di benak saya sendiri. Kenapa orang Cina nggak mau disebut Cina? Saya kan punya kenalan banyak orang Cina nih. Punya kenalan banyak. Nah, beberapa di antara mereka tiis-tiis aja, santai-santai aja kalau mereka dikatain Cina gitu. Biasa aja. Tetapi beberapa yang lain protes, jangan gitu dong, kan itu penghinaan. Saya sempat nanya juga, penghinaan yang dimaksud itu apa sih? Soalnya saya juga penasaran. Sebagian besar di antara mereka tidak tahu. Mereka hanya bilang bahwa ya dari orang tua dulu sih nyebutnya itu adalah hinaan. Saya sempat nyari-nyari juga sumber kenapa sih orang Cina nggak mau disebut Cina gitu. Ya sampai akhirnya muncullah video ini. Tara, kita mulai. Kenapa orang Cina nggak mau disebut Cina? Dari mana awal kata Cina itu? Yang jelas kata Cina itu kata yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Yang paling populer menyebut bahwa kata Cina itu diambil dari dinasti Qin yang pernah berkuasa di Cina 200 tahunan sebelum Masehi. Dinasti Qin adalah salah satu dinasti yang paling berpengaruh terhadap Cina modern di satu sisi, tetapi di sisi lain adalah dinasti yang umurnya paling pendek. Hanya 20 tahunan masa pemerintahannya, kejam, jahat, tapi mampu mempersatukan seluruh Cina. Cina zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Nah, dugaan saya dari mana kata Cina ini adalah dari sini. Kemudian menyebar ke seluruh dunia gara-gara penyebar agama Buddha. Di tahun 100, di tahun 200-an ketika awal mula terbentuknya jalur sutra, jalur yang menghubungkan antara Cina dengan peradaban-peradaban besar di sebelah barat. Nah, jalur itu digunakan oleh para penyebar agama Buddha, Dharma Duta, ke Cina. Jalur itu, kalau Baraya mau tahu, nih, dari India, kan penyebar agama Buddha itu di India awal mulanya. Dari India itu tidak langsung ke Cina, Brad, gitu. Kan itu kehalangan pegunungan Himalaya. Jadi mereka harus mutar dulu ke celah Khyber. Jadi ke Pakistan zaman sekarang dulu, ke Afghanistan zaman sekarang, baru ke Cina. Nah, dugaan saya, walaupun dinasti Qin sudah runtuh 200 tahun sebelum Masehi, tetapi nama Cina yang diambil dari Qin ini masih kuat di kawasan yang sebelah barat. Jadi, ketika para penyebar agama Buddha muncul tahun 200-an, tahun 100-an Masehi, yang itu adalah awal-awal dinasti Han berkuasa, mungkin nama Cina masih populer di kawasan sebelah barat. Sebelah timurnya dinasti Han, sebelah baratnya Cina. Sehingga penulis-penulis Buddha untuk menyebarkan agama Buddhanya itu menggunakan nama Cina. Dan karena penyebar agama Buddha itu menyebar bukan hanya ke Cina tetapi juga ke India, ke negara-negara yang tantan-tantan itu, Balukistan, Tajikistan, dan seterusnya, mereka membawa nama Cina ke seluruh dunia. Dugaan saya sih seperti itu. Orang Cina sendiri tidak kenal. Kalau mau disambung-sambungin, mungkin Cina berasal dari bahasa Hokkien yang artinya kisanak, orang jauh, orang seberang, baraya, saudara. Nah, tetapi apapun versi dari mana kata Cina bermula, tidak pernah ada maksud peyoratif apapun, tidak memiliki konotasi yang jelek apapun. Semuanya baik-baik saja, yang paling jauh paling hanya saudara. Begitu. Nah, akhirnya karena orang-orang India karena orang-orang India yang Buddha yang menyebarkan agama Buddha ke seluruh dunia itu menggunakan kata Cina, maka di seluruh dunia sampai sekarang menggunakan bahasa Cina. Menggunakan kata Cina. Misal, orang Portugis sekarang nyebutnya Sino atau orang Spanyol ya. Orang Jerman, orang Inggris Cina, China gitu. Orang Italia Cina, Cina. Yang lebih parah orang Estonia nyebutnya Hina, Hina. Tetapi kan mereka tidak maksud menghina. Mereka biasa aja, itu karena bahasanya, leksikalnya mungkin diambil dari masa lalu, dan masa lalunya memang sepanjang sejarah nyebutnya itu Cina. Begitu. Coba lihat dalam sejarah. Ada lempeng bungur di Indonesia yang berangkat tahun 860 kalau nggak salah, atau 830. Itu menyebut ada juru Cina. Juru Cina. Di tangka tahun yang kurang lebih sama, di Arab, orang Arab juga menyebutnya Shin. Shin diambil dari tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
Hadis itu ditengarai palsu, hadis Nabi itu ditengarai palsu, tetapi itu membuktikan bahwa orang Arab sejak awal nyebut Cina itu Shin. Karena hadis itu kalaupun palsu pasti dibuat abad ke-9 atau abad ke-8. Itu udah pasti, ya kan? Nah, jadi orang Cina sepanjang sejarah dan oleh bangsa manapun memang disebutnya Cina. Begitu. Lalu kenapa orang Cina sekarang mempermasalahkannya? Katanya itu adalah punya makna ejekan tertentu, itu mengejek, menghina, dan seterusnya. Menurut saya tidak. Tidak ada masalah dengan kata Cina. Begitu. Lalu ada komentar dari kawan saya, kami tidak mau disebut Cina karena kami pengen disebut Tionghoa. Kalau Tionghoa itu adalah kata yang jauh lebih bermasalah daripada kata Cina. Dalam sejarahnya begitu. Kenapa? Karena kata Tionghoa yang pertama tidak pernah dikenal oleh masyarakat Cina sendiri. Sejak awal abad Meiji tidak dikenal. Yang paling mungkin dikenal paling kata Hua. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tionghoa, itu Hua aja. Yang paling jauh kata Tionghoa memang dikenal, tapi yang dimaksud adalah India. Jadi gini nih ya, Baraya. Di zaman dulu, di awal-awal abad Masehi itu, kan ada jalur sutra, jalur yang menghubungkan antara Cina dengan peradaban-peradaban besar di sebelah baratnya. India, Mesopotamia, Persia, Mesir, Yunani, Romawi, dan seterusnya. Negara-negara relevan. Nah, itu ada sebuah jalur internasional tertua dan terbesar menurut saya mungkin. Di jalur sutra itu, ada Cina, negara yang paling timur, ada Romawi, negara yang paling barat, dan negeri di tengah-tengahnya itu adalah India. Makanya orang Cina menyebut India sebagai Tionghoa. Tionghoa itu kan artinya negeri tengah. Negeri yang ada di tengah. Jadi ini timur, ini barat, di tengah-tengahnya India, negeri tengah. Jadi kalau saya mau pengen disebut Tionghoa aja, nggak mau disebut Cina misal, itu lebih bermasalah karena itu berarti, oh saya mau orang India, begitu. Kan nggak enak, lebih jauh lagi. Kata Tionghoa justru dipopulerkan oleh Sun Yat-sen di awal abad ke-20, tahun 1900-an awal, waktu dia menggelar revolusi Cina untuk menggulingkan pemerintahan monarki pada waktu itu. Nah, artinya itu adalah nama yang baru, nama yang tuanya India artinya. Tapi kan makna Cina itu berarti kami orang Indonesia. Ya, kalau memang orang Indonesia syukur, tapi suku bangsa mau Cina mau Tionghoa. Kalau Tionghoa berarti India, kalau Cina ya tidak ada makna apapun, itu juga tidak masalah menurut saya. Begitu. Ya, tetapi sih kalau mau ngambil dugaan saya, orang Cina nggak mau disebut Cina itu gara-gara trauma penjajahan Jepang. Jepang itu bisa dianggap sebagai anaknya Cina, karena kebudayaan Jepang itu sebagian besar akarnya, induknya dari Cina. Dari mulai huruf, bahasa, sampai filsafatnya, itu dari Cina. Tetapi di awal Perang Dunia Kedua atau sebelum itu, orang Jepang menginvasi Cina dan melakukan kekerasan yang sangat mengerikan. Ada namanya tragedi Nanking gitu, atau pemerkosaan Nanking, itu menyebabkan 600.000 orang Cina dibantai sama orang Jepang hanya dalam waktu beberapa hari, dan pembantaian itu pembantaian yang sangat-sangat sadis. Anak kecil, perempuan diperkosa dulu, terus dimutilasi di depan orang tuanya dibantai, ada ibu hamil dirobek, maaf ya, perutnya dikeluarkan janinnya, orang-orang dimutilasi, dipenggal. Ada orang Jepang bikin kontes, Pak, cepet-cepet ngebunuh orang Cina dalam waktu ini, 100 orang Cina dalam waktu tertentu. Orang-orang Jepang melakukan kekerasan yang sangat mengerikan, dan di waktu itu juga orang Jepang menyebut Cina dengan sebutan mengejek. Cina, mengejek. Mungkin dari situlah orang Cina nggak mau disebut Cina, karena trauma penjajahan orang Jepang itu. Tetapi menurut saya pribadi sih ya, jadi nggak usah diikutin kalau nggak setuju. Menurut saya pribadi, kalau ada nama kita kemudian diejek, bukan namanya yang dihilangkan, tapi ejekannya yang harus dihilangkan. Kan kita orang Indonesia sering ribut sama orang Malaysia, dan kalau kita ribut sama orang Malaysia, netizen Indonesia biasanya nyebut Malaysia. Kan tidak dengan ejekan seperti itu Malaysia ganti nama. Oh, saya nggak mau disebut Malaysia, jadi nama saya diganti jadi Australia gitu. Kan tidak seperti itu. Jadi ejekannya yang dihilangkan, bukan namanya. Kita lihat Jawa, itu sama Google diejek itu. Orang saya ngetik Jawa di Google, yang keluar motor. Kan nyebelin. Saya ganti Java, yang keluar kopi. Kan juga nyebelin juga. Nah, itu kita harus protes itu orang-orang Jawa sama Google. Kenapa namanya jadi nggak ada yang
nggak ada Jawa malah jadi motor, jadi kopi gitu. Kan begitu. Atau Bandung Kota Kembang. Kata kembang, Bandung Kota Kembang itu hinaan. Karena yang dimaksud dengan Bandung Kota Kembang itu adalah Bandung Kota, maaf, eh, wanita tunasusila. Jadi perempuan-perempuan penghibur. Jadi di masa awal tahun 1900-an itu kan orang-orang Belanda itu datang ke Bandung. Salah satu hiburannya itu adalah karena di Bandung wanita-wanitanya, wanita penghiburnya cantik-cantik. Khususnya yang blasteran, yang setengah Belanda, setengah Indonesia itu cantik. Tetapi kan orang Bandung sekarang santai-santai aja dan tidak pernah mempermasalahkan itu. Gitu. Jadi usul saya nih pribadi, mau disebut Cina, mau disebut Tionghoa, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena kalau mau disebut Cina, sepanjang sejarah orang Cina memang disebut Cina. Kedua, seluruh dunia memang menyebutnya juga Cina. Ketiga, pemerintah Cinanya sendiri tidak pernah mempermasalahkan. Mau disebut Cina, mau disebut Tionghoa, tidak pernah mempermasalahkan itu. Ada negara-negara tertentu yang mempermasalahkan satu nama dan minta seluruh negara menggantinya. Dan selesai. Misal, orang India punya kota namanya Bombay. Nggak mau, mereka sebut pengennya Mumbai. Mereka bilang ke seluruh dunia, akhirnya seluruh dunia termasuk Indonesia sekarang menyebut itu adalah Mumbai. Orang Myanmar, dulu namanya Burma. Sekarang pengen disebut Myanmar. Ya udah jadi Myanmar karena pemerintahnya menyatakan seperti itu. Tetapi kan pemerintah Cina juga sampai sekarang tidak pernah mempermasalahkan itu. Orang Belanda tidak pernah mempermasalahkan di Indonesia kenapa disebutnya Belanda, kami kan Netherlands. Kan tidak seperti itu. Yang paling kasihan orang Yunani. Orang Yunani itu nama aslinya Hellas. Tapi orang Inggris nyebutnya Grek, orang Indonesia nyebutnya Yunani. Tapi mereka juga tidak pernah protes mau disebut negaranya apa. Dan karena itulah suku-suku yang berasal dari sana tidak usah mempermasalahkan juga. Orang etnis Tionghoa di Indonesia adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia. Karena yang dimaksud dengan orang Indonesia adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan sumpah setia pada Indonesia dan berdedikasi untuk Indonesia. Selesai. Mau latar belakangnya apapun, dia adalah orang Indonesia. Nah, tetapi kalau ditanya sukunya apa, mau disebut Cina, mau disebut Tionghoa, itu nggak jadi masalah menurut saya. Walaupun saya harus apresiasi Pak SBY karena telah mengeluarkan penyeragaman di tahun 2014, mengeluarkan Kepres bahwa sekarang namanya Tionghoa. Nggak jadi masalah. Oke, terima kasih Pak SBY karena sudah bikin kepastian. Tetapi kalau ada orang Cina mau disebut Cina, menurut saya itu juga nggak jadi masalah karena tidak mengandung makna peyoratif apapun, tidak mengandung hinaan apapun. Hanya orang Jepang yang menghina itu, tetapi itu juga dalam waktu singkat dan sebentar. Begitu. Dan sekali lagi, kalau ada nama yang dihina, diplesetin terus dihina, bukan namanya yang dihilangkan, tetapi ejekannya. Oke, itu saja Baraya. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Silakan subscribe. Silakan tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.